Langit mendung menggantung rendah, seolah hendak tumpah. Angin basah menyusup lewat celah-celah pohon bambu di pinggiran desa kecil di lereng Gunung Wilis, membawa bau tanah basah dan bunga liar yang mengering. Di jalanan tanah yang becek, tampak sosok seorang perempuan tua yang berjalan perlahan. Punggungnya bungkuk, tubuhnya kurus dibalut kebaya kusam dan di pundaknya tergantung 2 pikulan penuh sapu ijuk yang ia buat sendiri. Namanya Nek Asih. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, tapi semangatnya menjajakan sapu dari kampung ke kampung belum pernah padam. Dengan langkah yang tertatih namun pasti, ia menyusuri jalan desa yang sepi, tak ada orang lain yang berjalan di bawah langit muram ini. Dari kejauhan, bunyi gemuruh pelan terdengar. Guntur menyalak sesekali dan kabut mulai turun perlahan dari hutan pinus di atas bukit. Nek Asih berhenti sebentar di tepi jalan, menengadah. Hujan akan turun sebentar lagi, tapi ia tetap melangkah. Seolah tak ada yang bisa menghentikannya, bahkan langit yang kelabu pun tidak. Di sela gemeretak tulangnya yang lelah, ia bergumam lirih, kalau bukan aku yang gerak, siapa lagi yang ngasih makan cucuku? Tapi ada sesuatu yang aneh hari itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sepi yang melingkupi desa bukan sepi biasa, bukan hanya karena hujan yang akan turun, tapi seperti ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintai. Burung-burung tidak terdengar. Bahkan suara jangkrik pun seperti hilang ditelan bumi. Tapi Nek Asih tetap berjalan, tidak menyadari bahwa ia sedang melangkah ke dalam malam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Nek Asih memang dikenal gigih. Meski tubuhnya renta, ia tetap berjalan jauh demi menjual sapu-sapu buatan tangannya. Orang-orang bilang, sapu buatan Nek Asih bisa membawa rezeki dan menolak bala. Banyak yang percaya itu bukan karena sapunya istimewa, tapi karena doa-doa yang ia bisikkan saat merangkainya. Doa-doa dari seorang ibu yang pernah kehilangan, dari seorang nenek yang bertahan meski dunia tak lagi ramah padanya. Biasanya, meskipun tak banyak, selalu ada 1-2 rumah yang membeli sapu darinya. Tapi hari itu terasa berbeda. Rumah-rumah yang biasa ia datangi mendadak sepi. Pintu tertutup rapat. Bahkan ketika ia mengetuk atau memanggil pelan, tak ada satupun yang keluar. Ia mencoba menggedor rumah Bu Sarti, langganannya yang biasa membeli 5 sapu sekaligus setiap bulan. Tapi yang keluar hanya suara anak kecil dari dalam rumah, berbisik takut, "Mak bilang jangan buka pintu, di luar ada Nek Asih." Suara itu membuat bulu kuduk Nek Asih berdiri. Kenapa mereka takut padanya? Ia berjalan lagi ke rumah Pak Dirman, lalu ke rumah Pak Lurah. Hasilnya sama. Tak ada yang mau membuka pintu. Beberapa bahkan mengintip dari balik jendela dan langsung menutup gorden saat mata mereka bertemu dengan mata Nek Asih. Ia berdiri di tengah jalanan desa, dalam rintik hujan yang mulai turun perlahan. Tangannya gemetar. Bukan karena dingin semata, tapi karena perasaan asing, perasaan ditolak oleh orang-orang yang biasa menyapanya hangat. Ia menunduk, air matanya bercampur dengan tetesan hujan di pipinya. Ia tidak mengerti. Apa salahnya hari ini? Langkahnya makin lemah, lututnya bergetar. Beban pikulan di pundaknya terasa makin berat, seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Hujan mulai deras. Angin menderu dari arah hutan, membuat daun-daun beterbangan. Nek Asih mendongak, matanya menyapu sekitar, mencari tempat berteduh. Dan di ujung jalan yang sedikit menanjak, ia melihat sebuah rumah tua yang terasing dari rumah-rumah lainnya. Rumah itu berdiri di lahan luas yang tak terawat, rumput liar menjulang menutupi sebagian tangga batu di halaman depannya. Pagar besi yang mengelilingi rumah itu sudah karatan dan ket temboknya mengelupas seperti kulit terbakar. Atapnya sebagian runtuh dan jendela-jendelanya tertutup rapat, sebagian dipaku dari luar. Rumah itu sudah lama kosong. Nek Asih tahu, itu rumah keluarga Pak Broto, yang seluruh anggotanya tewas dalam kecelakaan tragis di tahun 98. Sejak itu, rumah itu tak pernah dihuni. Warga desa menyebutnya, Omah Peteng, rumah gelap. Anak-anak dilarang mendekat dan orang dewasa pun jarang lewat jalur ini kalau tidak terpaksa. Tapi hujan semakin menggila. Petir membelah langit. Angin kencang nyaris menerbangkan sapu-sapu dari pikulannya. Nek Asih tak punya pilihan. Ia membuka pagar rumah itu dengan susah payah. Pagar itu berderit panjang, seperti jeritan kesakitan. Tanpa pikir panjang, ia melangkah masuk ke halaman yang becek dan berlumut.
Ia naik ke teras, duduk di sudut yang agak kering, memeluk sapu-sapunya. Napasnya memburu, tubuhnya menggigil. Tapi yang membuatnya benar-benar merasa tidak aman adalah rasa diawasi. Seperti ada puluhan pasang mata yang mengintainya dari balik tirai-tirai gelap rumah itu. Hujan tak juga mereda. Langit semakin gelap, meski waktu baru menunjukkan pukul 4 sore. Di dalam rumah itu, suasana begitu sunyi, bahkan suara hujan pun terasa diredam. Nek Asih memejamkan mata sebentar, mencoba berdoa. Tapi baru saja ia mengucapkan 1-2 ayat dalam hati, terdengar suara krek dari dalam rumah. Seperti kayu tua yang diinjak. Ia membuka mata dengan cepat. Suara itu diikuti suara kursi bergeser, grek-grek, pelan tapi nyata. Nek Asih menegakkan punggungnya, menajamkan telinga. Suara itu bukan dari tikus atau angin. Terlalu berat. Terlalu nyata. Dan kemudian, pintu kayu di depan teras terbuka dengan sendirinya, tanpa angin, tanpa sentuhan. Perlahan, menimbulkan suara engsel berdecit panjang yang merayap ke tulang belakang. Dari dalam pintu yang terbuka itu, keluar cahaya kuning temaram seperti dari lampu minyak. Padahal rumah itu jelas-jelas tidak punya listrik. Tangan Nek Asih bergetar. Mulutnya komat-kamit membaca doa, tapi lidahnya terasa keluh. Kabut tipis mulai merayap keluar dari dalam rumah, membelai ujung kakinya yang dingin. Udara di sekitarnya berubah. Tidak lagi seperti udara desa biasa, tapi seperti di tengah pusaran sesuatu yang kuno, asing dan hidup. Di balik pintu yang terbuka, suara langkah kaki mulai terdengar, pelan, tapi mendekat. Lalu terdengar suara perempuan, pelan dan lembut, seolah berbisik dari dinding-dinding rumah itu. "Ibu, masuklah." Di dalam hangat, suara itu tidak membuat Nek Asih panik. Justru, ada perasaan aneh yang merayap di hatinya. Suara itu sangat familiar. Ia mencoba mengingat. Lalu matanya membesar. Itu suara yang sama seperti suara anak perempuannya, Wulan, yang meninggal karena demam berdarah 20 tahun lalu. Nek Asih menggeleng, berusaha menyangkal perasaan itu. Tapi semakin ia melawan, suara itu semakin jelas. Bahkan kini seperti membelai telinganya. "Masuklah, Bu, jangan kedinginan di luar." Tubuh Nek Asih seakan ditarik, bukan oleh tangan, tapi oleh kenangan. Kenangan akan anaknya, akan malam-malam saat ia menyelimuti Wulan yang menggigil. Ia melangkah. 1 langkah ke dalam pintu. Begitu ia menyeberang ambang pintu, aroma melati tiba-tiba menyeruak, manis, lembut dan menusuk. Dinding rumah dipenuhi jamur, lantainya berdebu, tapi udara di dalam hangat. Di ruang tengah, terlihat sesosok perempuan muda duduk bersimpuh, mengenakan kebaya putih bersih, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tenang, matanya lembut. Tapi, kakinya melayang beberapa sentimeter dari lantai. Nek Asih membeku. Tapi alih-alih ketakutan, air matanya justru menetes. Perempuan itu tersenyum. Senyum yang sangat mirip Wulan. "Terima kasih sudah datang, Bu," katanya. Dan dalam keheningan yang ganjil itu, Nek Asih perlahan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun, ketenangan. Nek Asih melangkah lebih dalam, perlahan, seolah ada sesuatu yang menuntunnya. Setiap tapak kakinya menimbulkan suara gemerisik debu yang sudah lama tak tersentuh. Rumah itu seharusnya kosong dan dingin, tapi kini terasa hangat dan hidup. Di dinding yang catnya mengelupas, tergantung bingkai-bingkai foto keluarga, wajah-wajah yang tidak dikenalnya, tapi entah mengapa terlihat begitu familiar. Seperti pernah ia lihat dalam mimpi. Di antara foto-foto itu, ada satu yang membuatnya tercekat, foto seorang perempuan muda yang sedang memeluk anak kecil. Anak itu, mirip sekali dengan Wulan kecil. Jantung Nek Asih berdetak lebih cepat. Tangannya bergetar saat menyentuh bingkai foto yang berdebu. Dan ketika jarinya menyapu debu itu, bayangan di kaca bingkai tampak berbeda. Ia melihat sosok dirinya sendiri, berdiri di belakang perempuan dalam foto, tersenyum. Tapi saat ia menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, tapi udara di sekelilingnya terasa makin berat. Bau melati semakin menyengat, hingga membuatnya sedikit pusing. Tiba-tiba, lampu gantung di tengah ruangan menyala. Cahaya kekuningan menyebar,
menyingkap sosok perempuan berkebaya putih yang kini berdiri di ambang ruang tamu, menatapnya lekat-lekat. Wajahnya pucat bersinar, matanya besar dan dalam, seolah mampu melihat hingga ke lubuk hati terdalam. "Ibu, kau lelah sekali. Duduklah," katanya, dengan suara yang seperti nyanyian Nina Bobo. Tanpa sadar, Nek Asih melangkah ke arahnya. Bukan karena takut, tapi karena hatinya terasa ringan, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia duduk di atas kursi rotan tua yang ternyata masih sangat nyaman, seolah baru digunakan kemarin. Ruangan itu seperti terlipat dari waktu. Debu menghilang, dinding bersih dan lantainya bercahaya. Perempuan berkebaya putih itu menghidangkan segelas air dalam cangkir porselen bermotif bunga. "Minumlah, Bu. Untuk menghangatkan hati yang sudah terlalu lama dingin," ucapnya sambil tersenyum. Nek Asih memandangi cangkir itu. Ada keraguan di matanya. Tapi sesuatu dalam dirinya berkata, "Percayalah." Ketika air itu menyentuh lidahnya, tubuhnya langsung menghangat. Tapi yang lebih mengejutkan adalah, air mata yang tiba-tiba mengalir deras dari kedua matanya. Rasa yang ia telan bukan sekadar air, melainkan kenangan, suara tawa Wulan saat kecil, aroma nasi jagung buatan almarhum suaminya, bahkan suara tangisan cucunya yang baru lahir. Semua kenangan yang pernah membuatnya tersenyum dan menangis datang serentak, membanjiri hatinya. Perempuan itu duduk di hadapannya. "Kami melihat ketulusanmu, Bu. Kau tak pernah meminta apa-apa, tapi terus memberi. Banyak roh yang terjebak di antara dua dunia karena dendam atau penyesalan, tapi kau, bahkan dalam kehilanganmu, tetap mendoakan orang lain." Suaranya kini berubah sedikit serak, penuh emosi. "Kami ingin membalasnya." Nek Asih terdiam. Kepalanya menunduk, dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, hidupnya penuh derita. Setelah kehilangan anak dan suaminya, ia mengasuh cucu seorang diri. Jualan sapu dari rumah ke rumah bukan karena ingin, tapi karena tak ada pilihan. Tak jarang ia dilecehkan, diejek, bahkan dicurigai sebagai penyihir oleh warga yang percaya tahayul. Tapi ia tak pernah membalas. Ia hanya berdoa untuk mereka semua. Dan kini, di rumah yang penuh misteri ini, seseorang, atau sesuatu, justru menawarkan kebaikan padanya. Perempuan berkebaya putih berdiri dan membuka pintu sebuah kamar. Dari dalam, muncul sosok-sosok samar. Ada yang membawa lampu, ada yang membawa kendi air, ada pula seorang kakek tua yang tersenyum dan menepuk pundaknya. Mereka bukan manusia biasa. Tapi bukan pula makhluk jahat. Cahaya yang mengelilingi mereka begitu hangat. Satu demi satu, mereka menunduk hormat pada Nek Asih. "Kami adalah penjaga tempat ini. Roh-roh lama yang tak pernah kau ganggu, bahkan saat semua orang menjauhi rumah ini. Kau tak datang untuk mengusik, tapi membawa doa dan niat baik." Kakek tua itu berbicara pelan, dengan suara bergetar. "Kami akan menjagamu, mulai sekarang." Tak lama kemudian, pintu rumah berderit terbuka kembali. Angin malam meniup masuk, membawa serta suara hujan yang mulai mereda. Di luar, fajar mulai menyingsing. Nek Asih tersadar, ia telah melewati malam yang panjang. Tapi tubuhnya terasa ringan, seolah beban hidupnya terangkat. Ketika ia berdiri untuk pergi, para penjaga rumah mengangguk padanya. "Bawalah ini," kata perempuan berkebaya putih sambil menyerahkan seikat sapu ijuk yang terlihat berbeda. Gagangnya berkilau, ikatannya rapi dan ketika disentuh, terasa hangat di tangan. "Sapu ini akan menjadi berkah. Tapi hanya untuk mereka yang menghargai kerja keras dan ketulusan," ucapnya. "Jangan pernah kau jual dengan harga tinggi. Biarkan yang membutuhkan mendapatkannya." Nek Asih mengangguk pelan, tak kuasa berkata apa-apa selain, "Terima kasih." Saat ia melangkah keluar, rumah itu kembali berubah, tua, kosong dan berdebu. Pintu tertutup sendiri dan aroma melati lenyap begitu saja. Tapi Nek Asih tahu, rumah itu tidak lagi kosong. Di dalamnya, roh-roh baik akan selalu berjaga. Hari-hari berikutnya, hidup Nek Asih berubah. Entah bagaimana, sapu ijuknya menjadi buruan. Orang-orang dari desa-desa lain datang mencarinya, mengatakan bahwa sapunya bisa mengusir penyakit, membawa keberuntungan, bahkan menyatukan kembali keluarga yang retak. Ia tidak pernah menaikkan harga.
Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kamu pakai dengan niat baik, insya Allah kebaikannya ikut datang." Warga desa yang dulu mencibirnya, kini datang meminta maaf. Bahkan kepala desa mengundangnya untuk memberikan doa dalam acara adat. Tapi Nek Asih tak menyimpan dendam. Ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Gusti Allah mboten sare, Tuhan tidak tidur." Namun satu hal yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, tentang malam di rumah kosong itu, tentang roh-roh penjaga dan tentang perempuan bersuara lembut yang memanggilnya, "Ibu." Baginya, malam itu adalah rahmat yang tak terlukiskan. Bukan karena ia mendapat berkah, tapi karena ia disadarkan bahwa kebaikan yang kecil sekalipun, bila dilakukan dengan tulus, akan selalu kembali padamu, meski dari dunia yang tak kasat mata. Beberapa minggu setelah malam itu, kehidupan Nek Asih seolah berada dalam putaran takdir yang baru. Setiap pagi, ia duduk di beranda rumahnya yang sederhana, memintal ijuk sambil menyenandungkan tembang Jawa lawas yang diajarkan ibunya semasa kecil. Namun, di balik senyum ramahnya, tersimpan sebuah perasaan ganjil, seakan ada mata tak kasat mata yang terus mengawasinya dari kejauhan. Bukan dengan niat buruk, tapi seperti penjaga yang tak ingin jauh dari orang yang mereka lindungi. Suatu malam, ketika langit mendung menutup bulan dan angin menggelayut berat, terdengar suara langkah kaki di depan rumahnya. Pelan, ragu-ragu dan berat, seperti seseorang yang sudah lama tak berjalan. Nek Asih berdiri perlahan, meraih lampu tempel dan membuka pintu. Di ambang pintu, berdirilah seorang pemuda lusuh, basah kuyup, dengan mata sembab dan wajah pucat. "Bu, tolong saya tersesat," katanya lirih. Tanpa ragu, Nek Asih mempersilakan pemuda itu masuk. Ia menjerang air panas, menghidangkan teh dan memberinya kain kering. Pemuda itu duduk diam, menatap api di tungku dengan sorot mata kosong. Saat ditanya namanya, ia hanya menjawab, "Ardi," dan tak mau banyak bicara. Tapi ada sesuatu yang mengganggu Nek Asih. Ketika ia memandangi mata Ardi, ia seperti melihat kabut gelap yang menggulung dalam bola matanya. Seperti ada sesuatu yang sedang bertarung dalam jiwanya. Malam itu, Ardi tidur di ruang tamu, tapi Nek Asih tak bisa memejamkan mata. Beberapa kali ia mendengar suara kursi bergeser sendiri, suara air keran yang terbuka padahal tak ada siapapun di dapur, bahkan suara tangis lirih dari pojok ruangan. Tapi saat ia bangkit untuk mengecek, semuanya hening kembali. Seolah rumahnya sedang menahan napas. Menjelang subuh, suara ketukan pelan terdengar dari arah jendela. 3 ketukan. Hening. Lalu 3 ketukan lagi. Kali ini lebih keras. Nek Asih menyingkap gorden dan dadanya langsung tercekat. Di luar, berdiri sosok perempuan tua berambut panjang, wajahnya dipenuhi luka, matanya merah menyala dan mulutnya robek hingga ke pipi. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menunjuk ke arah Ardi yang sedang tidur. Lalu hilang seketika dalam kabut. Pagi harinya, Ardi tampak berbeda. Lebih tenang. Ia bahkan tersenyum dan membantu Nek Asih menyapu halaman. Tapi saat matahari mencapai titik tertingginya, ia tiba-tiba pingsan, jatuh ke tanah sambil menggenggam sapu ijuk buatan Nek Asih. Dan saat tubuhnya tersentak, dari mulutnya keluar suara perempuan, "Ibu, tolong aku. Jangan biarkan dia membawaku kembali." Nek Asih gemetar. Ia menyentuh dahi Ardi yang kini panas seperti bara. Dalam kondisi setengah sadar, Ardi mengigau, menyebut nama-nama asing, tempat-tempat sunyi dan sesekali menyebut, "Ibu Putih, rumah di tikungan," sebuah kalimat yang membuat bulu kuduk Nek Asih meremang. Itu adalah sebutan warga dulu untuk rumah kosong tempat ia berlindung saat badai. Tanpa pikir panjang, Nek Asih membungkus sapu ijuk yang diberikan roh penjaga malam itu dan membawanya ke rumah kosong tersebut bersama Ardi. Setibanya di sana, udara langsung berubah. Pohon-pohon di sekitar rumah bergoyang pelan, seolah menyambut kembalinya sang tamu istimewa. Nek Asih menempatkan Ardi di ruang tengah dan duduk bersila, menunduk dengan hikmat. Ia mulai melantunkan doa. Kalimat-kalimat dalam bahasa Jawa halus mengalir dari bibirnya, serupa mantra yang diwariskan dari leluhur. Dan dari sudut-sudut rumah, kabut putih perlahan berkumpul. Sosok-sosok cahaya yang dulu pernah muncul kini kembali hadir, tapi kali ini, mereka tampak lebih kuat. Mereka membentuk lingkaran di sekeliling Ardi, menyentuh keningnya dengan jari-jari bercahaya.
Tiba-tiba, tubuh Ardi terguncang keras, seperti dirasuki kekuatan yang ingin keluar paksa. Ia menjerit, tapi bukan dengan suara laki-laki. Suara itu adalah jeritan perempuan, lirih, menyayat. Aku dikubur di balik jembatan. Dia bunuh aku. Dia buang aku. Teriaknya dengan tubuh melengkung ke belakang. Roh-roh penjaga tak tinggal diam. Mereka merapat dan salah satunya, perempuan berkebaya putih, mengelus rambut Ardi, berkata, "Tenang, nak. Kau tak sendiri lagi." Dalam sekejap, dari tubuh Ardi keluar bayangan hitam besar, melayang dan meliuk seperti asap. Tapi sebelum bayangan itu sempat lari, ia disambut oleh cahaya terang dari semua penjaga rumah. Suara dentuman menggema, lalu senyap. Ardi terbaring lemas, tubuhnya dingin tapi tidak lagi berat. Wajahnya kini bersih, damai dan tenang. Saat ia membuka mata, ia menangis. "Terima kasih, Bu. Aku bisa tidur tenang sekarang." Nek Asih memeluknya tanpa kata. Ia tak tahu siapa perempuan yang merasuki Ardi, tapi satu hal yang ia pahami, ia telah menolong jiwa yang tersesat, lagi. Dan rumah itu telah menjadi tempat kembali bagi roh-roh yang mencari kedamaian. Hari-hari berikutnya, Ardi memilih tinggal bersama Nek Asih. Ia membantu membuat sapu, menata halaman dan sesekali mengantar pesanan ke luar desa. Ia tidak lagi dihantui mimpi buruk. Justru kini, ia sering bermimpi duduk di ruang tamu rumah kosong itu, ditemani perempuan berkebaya putih yang memberinya petuah-petuah bijak. Setiap kali ia bangun, jiwanya terasa ringan. Nek Asih tahu, rumah di tikungan itu bukan sembarang rumah. Ia adalah batas antara dua dunia. Dan karena hati Nek Asih selalu bersih dan tulus, rumah itu mempercayakannya untuk menjadi jembatan. Sapu ijuk bukan lagi sekadar alat kebersihan, tapi simbol dari ketekunan, keikhlasan dan penjaga keseimbangan antara manusia dan alam gaib. Kini, di desa yang dulu memandangnya sebelah mata, Nek Asih dikenal sebagai ibu peneduh, sosok tua yang bisa menenteramkan badai jiwa, baik yang hidup maupun yang telah mati. Malam-malam berikutnya tak pernah benar-benar sepi di rumah Nek Asih. Kadang terdengar suara langkah kaki pelan di beranda, atau bisikan lembut dari dapur saat subuh belum menyingsing. Tapi Nek Asih tidak pernah takut. Ia tahu, mereka adalah roh-roh yang datang dengan niat baik, jiwa-jiwa yang pernah tersesat dan kini menemukan rumah dalam ketulusan hatinya. Bahkan cucunya yang masih kecil, Wulan, kerap berkata, "Mbah, tadi malam ada ibu cantik duduk di sebelahku, dia cerita tentang burung putih yang hilang jalannya." Suatu malam, ketika langit tampak cerah dan bintang bertaburan seperti butiran kaca, perempuan berkebaya putih kembali hadir dalam mimpi Nek Asih. Kali ini, ia duduk di bawah pohon beringin di halaman rumah kosong, sambil menenun benang emas. "Bu," katanya dengan suara lirih, "saat waktunya tiba, kembalilah ke tempat ini. Di sini, pintumu akan terbuka. Tapi jangan takut, karena yang menunggumu bukan gelap, melainkan cahaya dari semua kebaikan yang kau tanam." Saat terbangun, Nek Asih hanya tersenyum. Usianya memang makin renta, tubuhnya makin lemah, tapi hatinya tak pernah merasa sekuat ini. Ia tidak takut mati. Ia sudah berdamai dengan waktu, dengan kehilangan dan dengan sunyi. Ia tahu, hidup bukan soal panjang umur, tapi seberapa banyak cahaya yang bisa kita tinggalkan dalam hati orang lain. Pada suatu pagi yang cerah, tepat saat desa sedang sibuk dengan persiapan selamatan bersih desa, warga dikejutkan oleh suara adzan dari rumah Nek Asih. Tapi bukan suara manusia biasa, suara itu bergema dari segala arah, lembut dan mengguncang. Ketika mereka datang untuk melihat, mereka menemukan Nek Asih telah tiada, wajahnya tenang, senyum masih mengembang dan tangannya menggenggam erat seikat sapu ijuk yang bersih mengkilap, seolah baru selesai dibuat. Yang lebih aneh, di luar rumah, pohon melati yang biasanya layu tiba-tiba berbunga lebat. Aroma wangi memenuhi halaman. Burung-burung berdatangan dan hinggap di atap rumah. Dan dari arah tikungan, kabut putih perlahan muncul, lalu menghilang begitu saja, seperti seseorang yang pamit dalam diam. Kabar wafatnya Nek Asih menyebar cepat. Tapi yang datang bukan hanya warga desa. Orang-orang dari jauh, yang pernah dibantu, yang pernah membeli sapu darinya, yang bahkan hanya sekali bertemu di pasar, datang membawa bunga dan doa.
Mereka semua bersaksi tentang hal yang sama, bahwa Nek Asih bukan hanya penjual sapu, tapi pelita kecil yang menghangatkan jiwa. Setelah pemakamannya, rumah tua di tikungan itu kembali berubah. Kini tampak lebih terawat, seperti disentuh oleh tangan tak terlihat. Rumput-rumput liar tumbuh rapi, pagar tua tak lagi roboh dan tiap malam dari dalam rumah itu tampak cahaya lampu temaram. Tapi tak ada seorang pun yang masuk. Tak ada yang berani. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Suatu hari, Ardi kembali berdiri di depan rumah itu. Ia membawa bunga melati segar dan sebuah surat. Surat itu ia taruh di teras, lalu mundur dengan pelan. Dalam surat itu ia tulis, "Ibu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku akan terus menjaga kebaikanmu, menyebarkannya dan menepati pesanmu. Semoga cahaya yang ibu tanam, terus tumbuh dalam setiap jiwa yang pernah ibu sentuh." Dan saat Ardi berjalan pergi, dari balik jendela rumah tua itu, tirai bergoyang pelan, seperti tangan yang melambaikan perpisahan terakhir. Bertahun-tahun kemudian, kisah Nek Asih menjadi legenda di desa itu. Anak-anak sekolah mendengar dongeng tentang nenek penjaga rumah gaib, pedagang-pedagang membawa sapu buatan tangan yang konon bisa membawa rezeki, dan para ibu sering mengajarkan pada anak-anak mereka, "Jika kamu merasa takut, ingatlah Nek Asih. Karena kebaikan tidak pernah salah jalan, meski harus menembus dunia yang tak terlihat." Rumah tua itu tetap berdiri. Tidak pernah ditempati, tapi tidak pernah rusak. Seolah waktu tidak bisa menjamahnya. Kadang, penduduk melihat anak kecil duduk di tangga rumah itu, bernyanyi pelan, atau seorang ibu tua yang menyapu halaman dengan sapu ijuk. Tapi saat mereka mendekat, semuanya menghilang seperti embun pagi. Namun, tidak satu pun warga yang merasa terganggu. Mereka percaya, rumah itu kini adalah tempat beristirahat bagi jiwa-jiwa baik. Tempat di mana cinta dan keikhlasan dijaga oleh mereka yang pernah merasakannya. Dan di suatu malam yang hening, ketika angin menyapu lembut ladang-ladang yang luas, seseorang yang lelah dalam perjalanan akan tersesat di tikungan itu, dan menemukan sebuah rumah tua dengan pintu terbuka. Di dalamnya, akan ada secangkir teh hangat yang mengepul di meja dan suara lembut yang berkata, "Masuklah, nak, kau tampak lelah." Itulah warisan Nek Asih, bukan berupa harta atau pusaka, tapi sebuah pengingat, bahwa kasih tulus, sekalipun datang dari seorang nenek renta yang menjual sapu ijuk, dapat menjadi jembatan cahaya antara dunia manusia dan alam gaib. Dan mereka yang datang dengan niat baik, akan selalu menemukan perlindungan, bahkan dari mereka yang tak terlihat. Dan itulah akhir kisah Nek Asih, penjual sapu ijuk yang mendapat pertolongan dari alam gaib, bukan karena kesaktiannya, tapi karena ketulusan yang tak pernah goyah, bahkan oleh kematian.